Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Teman-teman, aneh tapi nyata, ada banyak hal di Pagar Kehidupan yang seolah-olah saya itu sudah mengenal kamu lama gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir saya itu belum pernah ketemu kamu, tapi kok anehnya apa yang saya katakan ini alhamdulillah lebih banyak benarnya buat hidup kamu. Nah, termasuk nih, di hari ini seizin Tuhan, insya Allah saya akan kembali memberikan kamu sebuah materi emas. Ilmu ini sederhana, tapi ilmu ini benar-benar daging dan kenyataan. Yuk kita bahas. Teman-teman, kamu tahu gak sih, kalau yang namanya kehidupan ini rahasianya itu sangat banyak. Nah, salah satu rahasia dari Tuhan yang ingin saya bicarakan dan diskusikan kepada kamu di video ini adalah hal yang paling dasar tapi paling penting. Coba kamu renungkan. Kamu tahu nggak sih apa yang sebenarnya batin kamu mau? Ya, benar. Sekarang coba. Sekarang apapun yang sedang kamu kerjakan, kamu berhenti dulu deh sebentar. Berhenti sebentar aja, sekitar 1 menit. Kemudian kamu jawab secara jujur dari dalam hati pertanyaan saya ini. Sebenarnya diri kamu nih, iya, kamu sebagai sahabat saya, ngerti nggak sih apa yang tubuh kamu mau? Kamu tahu nggak apa yang sebenarnya diri kamu nih benar-benar mau? Coba saya tanya. Kalau saya tanya begini, maaf ya, mungkin diri kamu akan menjawab dengan jawaban-jawaban seperti, saya itu butuh kasih sayang mas. Saya itu butuh penerimaan mas. Saya itu butuh yang namanya uang banyak mas. Saya itu butuh mas yang namanya kesuksesan. Betul gak mas? Saya butuh kesehatan mas. Saya butuh ketenangan. Betul kan mas jawabannya? Jawabannya salah. Hal yang sebenarnya kamu paling butuhkan dalam hidup ini adalah kebutuhan untuk menyembah sesuatu. Coba sekarang saya mau tanya. Ada nggak kamu pernah seumur hidup kamu mendengarkan pengajaran seperti ini? Ada nggak guru atau bahkan maaf ya, pemuka agama kamu mungkin mengajarkan hal yang sama seperti yang saya katakan barusan ini? Kalaupun ada berarti kamu beruntung, karena jujur ya, seumur hidup saya ini, saya sudah hidup cukup lama alhamdulillah, tapi tidak pernah ada tuh yang mengajarkan bahwa kebutuhan yang paling dasar adalah sebenarnya kebutuhan untuk menyembah sesuatu. Kamu setuju nggak? Coba, sekarang kamu buktikan perkataan saya. Pernah nggak sih kamu berusaha jadi orang yang menikmati dunia sepenuhnya 1000%? Atau bahasa gampangnya gini, kita semua nih pernah ya mengalami yang namanya masa-masa labil dalam hidup. Masa-masa ya bisa dibilang masa-masa muda, masa-masa ABG gitu. Biasanya dulu nih ketika kita masih menjumpai masa-masa labil dalam hidup kita kayaknya nggak pernah ya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan menyembah sesuatu gitu. Bahkan kalau saya jujur, sahabat kamu nih yang lagi ngomong di video yang kamu tonton ini, dulu saya pernah loh setahun melupakan yang namanya menyembah sesuatu. Betul, dulu saya pernah hampir menjadi ateis sekitar tahun 2009. Nah akhirnya, pernah gak sih teman-teman kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau dalam hidup tapi kok tiba-tiba kamu nangis sendiri? Pernah gak sih kamu sudah merasa mendapatkan tujuan apa yang kamu cari dalam hidup gitu ya, tapi entah kenapa rasanya kosong? Pernah gak merasakan hal seperti itu? Kamu tahu kenapa itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena diri kamu lupa bahwa hal yang paling kamu butuhkan adalah apa? Betul, menyembah sesuatu. Sekarang saya mau tanya, kalau diri kamu saat ini tidak memiliki apa-apa, siapa yang kamu ingat pertama kali? Betul, Tuhan kamu.
Kalau seandainya sekarang kamu lagi di pesawat terbang atau lagi di dalam perahu, kemudian di depan mata tuh pilot udah ngomong atau nakoda udah ngomong, mohon maaf 1 menit lagi kita bakal nabrak, kita bakal jatuh, kira-kira apa yang di pikiran kamu? Jumlah tabungan kamu kah? Bos kamu kah? Klien kamu kah? Rekening kamu kah? Apa yang kamu pikirkan? Yang kamu pikirkan adalah 2. Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang yang betul-betul kamu cintai. Betul apa enggak? Nah sekarang kamu sadar gak sih bahwa 2 hal itu loh yang sebenarnya harus kamu kejar dalam hidup, teman-teman. Saya ini jadi orang realistis. Setiap orang butuh duit. Setiap orang juga butuh kemakmuran. Tapi percaya atau enggak, di atas duit dan kemakmuran, setiap orang itu justru paling butuh bahagia. Setuju atau tidak? Nah sekarang bagaimana mungkin kita bisa mencapai kebahagiaan kalau kita tidak menyembah sesuatu yang memang itu kebutuhan dasar kita sih? Buktinya, kalau kita lagi super sedih, kita larinya ke Tuhan. Buktinya, kalau kita ingin tiba-tiba mendadak harus mati di depan mata gitu ya, ada vonis dokter lah, ada vonis dari pilot lah, dari nakoda, dari supir bahwa kita akan mati sedikit lagi ceritanya, kita langsung mendadak ingat Tuhan. Kok bisa gitu? Karena itu kebutuhan dasar kita, menyembah Tuhan yang menciptakan kita dan menebarkan cinta kasih. Sekarang, coba. Saya pengen kamu praktekin ini. Ambil kertas kosong dan alat tulis. Cari kertas kosong dan alat tulis sekarang. Ya. Nah sekarang, sambil kamu mengambil alat tulis dan kertas kosong, saya pingin sekali coba renungkan baik-baik perkataan saya tadi. Betul atau tidak bahwa dalam hidup ini, seandainya semua hal bisa kamu beli, tidak akan ada yang nilainya sama dengan yang namanya cinta kasihmu kepada orang yang paling kamu cintai dan juga kebutuhan kamu untuk selalu ingin dekat kepada Tuhanmu. Ada nggak yang bisa membeli 2 hal itu? Nggak bisa. Gak bisa. 2 hal itu adalah hal yang sangat amat mahal. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu lupakan itu? Iya toh? Aneh, tapi nyata. Oke, sekarang alat tulis dan kertas kosong yang sudah kamu siapkan tadi, coba deh, kamu tulis besar-besar di kertas tadi ya. Kamu tulis besar-besar begini. Di bagian paling atas kamu tulis, ini loh yang sebenarnya saya cari. Tulis begitu. Ini loh yang sebenarnya saya cari. Titik 2. Sudah? Nah, kamu tulis nomor 1. Saya butuh menyembah Tuhan saya. Tulis dulu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Saya butuh menyembah Tuhan saya. Yang nomor 2. Saya butuh memberikan cinta kasih tulus kepada orang yang saya betul-betul cintai. Nah, sekarang coba renungkan bersama dengan saya. Bukankah apa yang kamu tulis di kertas ini barusan itu 2 hal yang benar-benar nyata ya? Sekarang coba lihat masalah hidup kamu deh. Sekarang coba pikirkan hal apa yang belakangan ini membuat kamu jadi stres, jadi gelisah. Jadi mungkin membuat kamu jadi anxiety, gak tenang, gelisah, panik. Bukankah itu disebabkan karena kamu melupakan 2 hal ini ya yang kamu tulis di kertas? Iya toh? Kenapa diri kamu tidak menyadari bahwa apa yang saya katakan ini sebenarnya ini loh yang kamu butuhkan kan? Cuman 2 hal ini aja. Sekarang coba, kertas yang sudah kamu tulis ini, kamu tempel di bagian kamar kamu dimanapun itu. Supaya apa? Supaya kamu ketika lagi panik, ketika lagi gelisah, kamu baca itu, jadi inget lagi, aduh maafkan saya Tuhan, saya lupa. Atau mungkin astagfirullahalazim, saya ngapain selama ini? Saya lupa, cuma 2 hal ini yang saya butuh. Kalau perlu tulisan ini yang kamu sudah tulis nih, kamu masukin ke dalam figura. Kamu bawa itu ke tempat di mana kamu kerja. Kalau kamu karyawan, taruh di depan meja kerja kamu.
Kalau diri kamu seorang pengusaha atau mungkin konten kreator atau apapun kerjaan kamu, taruh di sebelah di mana kamu tuh bekerja. Tujuannya apa? Supaya ketika kamu panik, kamu gelisah, kamu stres, kamu baca dua hal ini, kamu ingat lagi, oh iya, hari ini saya udah ibadah belum ya? Hari ini saya udah ibadah, seberapa dalam ya saya ngobrol sama Tuhan saya di hari ini? Oh iya, saya punya anak, saya udah nelpon anak saya belum ya? Oh iya, ibu saya sudah saya telepon belum ya hari ini? Bapak saya gimana kabarnya ya? Oh, tadi suami saya tinggalin. Suami saya udah makan belum ya? Istri saya gimana nih kabarnya sekarang? Lagi apakah dia? Pikirkan itu. Jadi ketika kamu lagi panik, lagi stres, lagi gelisah, melihat tulisan ini, kamu jadi sadar bahwa ternyata apa yang membuat kamu stres itu gak ada apa-apanya loh dibandingkan apa yang sudah Tuhan kasih. Iya kan? Setuju gak? Betul kan? Nah dari sini yang saya harapkan kepada kamu sebagai sahabat saya adalah berhentilah menjadi orang yang aneh, di mana orang itu mengejar sesuatu yang sebenarnya gak perlu dikejar. Apa itu mas? Duit. Duit tuh gak perlu dikejar. Duit itu akan datang kepada kamu di saat kamu tuh dekat kepada Tuhanmu kok. Kalau kita ngobrol sama Tuhannya enak, deket, rajin, sama yang maha kuasa tuh dikasih terus rezeki. Terus kita gak usaha mas? Ya usaha, bukan berarti tidur doang loh, bukan. Tapi usahanya bukan berarti jadi orang lupa diri. Apa mas ciri khas orang lupa diri? Ciri khas dari orang lupa diri adalah satu. Dia melupakan dua hal yang kamu tulis tadi itu di kertas. Tuh ciri khas orang lupa diri. Nah sekarang coba lihat diri kita. Kita termasuk orang yang lupa diri atau enggak? Coba lihat diri kita masing-masing. Lihat diri kamu. Apakah kita termasuk orang yang lupa diri? Kalau kita merasa di antara dua hal tadi yang saya suruh kamu tulis, ada satu aja yang lupa, wah berarti hampir lupa diri tuh. Apalagi kalau dua-duanya kita lupa, wah itu lupa diri banget. Kembalikanlah diri kamu kepada dua hal tadi, maka kamu akan baik-baik saja. Itu kuncinya. Renungkan apa yang saya katakan di video ini ya, dan praktekkan. Insya Allah, seizin Tuhan, ilmu emas ini akan merubah hidup kamu ke jalan yang lebih baik. Kamu bisa, karena kamu luar biasa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.